Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Pramaliza, NRP 6008 23 10 12. Di sini saya ingin menjelaskan tugas transport fenomena terkait journal review. Pada kesempatan kali ini, journal review yang akan saya bahas adalah Transmembrane Gas Transfer, Mathematics of Diffusion and Experimental Practice oleh Beckman, Sirstova, Shaligin, Kandasamy, dan Tepliakov. Untuk bagian pertama, di sini ada introduction. Kami akan fokus pada pentingnya membran polimerik dalam proses pemisahan gas, parameter kunci yang mempengaruhi transfer gas, serta tantangan dan kemajuan terbaru dalam bidang ini. Membran polimerik memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi industri, terutama dalam proses pemisahan gas, yakni digunakan untuk memisahkan, mengkonsentrasikan, dan memurnikan campuran gas yang berasal dari industri maupun sumber biogenik. Contoh aplikasi termasuk pemisahan komponen berharga dari campuran gas dan pengolahan gas buangan. Untuk memahami kinerja membran dalam pemisahan gas, kita perlu memahami parameter-parameter kunci yang mempengaruhi transfer gas melalui suatu membran. Parameter ini meliputi permeabilitas gas, koefisien difusi, dan koefisien kelarutan. Selain itu, ketergantungan parameter-parameter ini terhadap suhu dan tekanan sangat penting untuk menentukan kondisi operasi yang optimal bagi suatu membran. Saat ini, sebagian besar penelitian fokuskan pada pengukuran koefisien permeabilitas gas dalam kondisi isotermal. Namun, ada data yang sangat terbatas mengenai koefisien difusi dalam kelarutan. Untuk dapat memprediksi kinerja membran dengan lebih akurat, kita memerlukan data yang lebih komprehensif tentang semua parameter dari transfer gas ini. Beberapa metode eksperimental telah dikembangkan untuk mengukur parameter transfer gas. Hal ini termasuk metode integral, diferensial, puls, dan gelombang konsentrasi. Semua metode ini didasarkan pada model matematis yaitu hukum difusi Fick dan hukum Henry yang memberikan dasar teoritis untuk interpretasi hasil dari pengukuran. Pemahaman yang mendalam tentang transfer gas melalui membran dapat memiliki implikasi praktis yang signifikan, terutama dalam meningkatkan selektivitas membran melalui modifikasi permukaan. Misalnya, dengan menetapkan lapisan tipis yang memiliki afinitas tinggi terhadap CO2, kita dapat meningkatkan kinerja pemisahan campuran yang mengandung CO2. Ini sangat relevan dalam industri untuk meningkatkan efisiensi dan penerapan teknologi pemisahan gas. Sebagai kesimpulan, pada bagian mengantar ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami berbagai metode dan tantangan dalam pelajari transfer gas melalui membran polimerik. Pada bagian selanjutnya akan dilihatkan hasil eksperimental yang lebih rinci dan model teoritis yang digunakan untuk menganalisis data tersebut. Untuk bagian yang kedua, di sini ada teori Mathematics of Gas Diffusion and Methods of Measurement. Pada slide ini saya akan memberikan gambaran umum tentang teori yang mendasari transfer gas melalui membran polimer, hukum dasar yang digunakan, dan metode pengukuran yang diterapkan. Transfer gas melalui membran polimer melibatkan 3 langkah utama. Pertama, gas diserap dan larut di permukaan input membran. Kedua, gas bermigrasi melalui fase bulk membran. Dan ketiga, gas terdesorpsi dari permukaan output membran. Hukum difusi Fick yang kedua menggambarkan bagaimana konsentrasi gas CXT berubah terhadap waktu T dan posisi X dalam membran. Difusi dijelaskan oleh koefisien difusi D dan kondisi batas, memastikan bahwa konsentrasi gas di permukaan input tetap konstan atau C 0. Dan di permukaan output adalah 0 dengan kondisi awal bahwa konsentrasi di seluruh membran adalah 0. Persamaan 1 dengan kondisi batas dan awal tertentu memungkinkan perhitungan evolusi waktu dari profil konsentrasi yaitu fungsi CXT yang darinya kita dapat menemukan misalnya flux penetran pada keluaran membran menurut hukum Fick ke-1. Dari persamaan 2, perubahan jumlah waktu penetran yang melewati membran pada saat T dapat dihitung dengan integral berikut. Ada 3 metode utama dalam metode permeabilitas untuk mengukur koefisien difusi gas, mode integral, mode diferensial, dan mode puls. Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal presisi dan kompleksitas. Mode integral mencatat jumlah gas yang melewati membran dari reservoir ke penerima seiring waktu T. Persamaan di atas menggambarkan bagaimana QT, jumlah penetran yang melewati membran berubah seiring waktu. Mode ini cocok untuk menentukan koefisien difusi D dalam kondisi difusi klasik. Untuk waktu yang lama, jumlah penetran QT mendekati fungsi linear dari waktu dengan kemiringan yang bergantung pada koefisien difusi D dan ketebalan membran H. Dari data eksperimental, waktu lag
atau Taulek dapat digunakan untuk menghitung koefisien difusi D. Metode ini memberikan cara yang relatif sederhana dan langsung untuk menentukan D atau difusi dengan menggunakan waktu lag yang diamati. Dalam mode diferensial, kita mengukur aliran penetran di permukaan output membran seiring waktu T. Persamaan di atas menggambarkan J, T, aliran penetran yang berubah seiring waktu. Mode ini lebih akurat dalam mendeteksi perilaku difusi yang menyimpang dari hukum Fick klasik. Pada kondisi steady state, aliran penetran J, T mencapai konstan J infinity. Persamaan ini juga memungkinkan kita untuk menentukan koefisien difusi D dari pengukuran aliran steady state. Di sini ada 3 grafik, untuk grafik 1A, grafik 1B, dan grafik 1C. Untuk grafik 1A menunjukkan bahwa kurva kinetik teoritis dari mode integral metode permeabilitas untuk flux penetran normalisasi. Dalam mode ini, jumlah gas yang melewati membran dicatat setelah perubahan konsentrasi gas di bagian inlet membran. Kurva ini menggambarkan akumulasi total gas yang melewati membran dari waktu ke waktu. Model integral digunakan untuk menentukan koefisien difusi D dengan mengukur jumlah penetran yang terakumulasi di reseptor selama waktu tertentu. Untuk grafik 1B menunjukkan kurva kinetik teoritis dari model diferensial metode permeabilitas untuk flux gas di outlet membran setelah perubahan konsentrasi gas di bagian inlet membran. Area yang diarsir dalam grafik ini mewakili momen statistik pertama atau mu1 yang terkait dengan time lag. Mode diferensial diberikan informasi yang lebih presisi tentang perilaku difusi dibandingkan mode integral karena mencatat flux gas yang keluar dari membran. Mode ini memungkinkan deteksi deviasi transportasi difusi dari hukum kedua Fick tanpa perlu membangun kembali kurva teoritis untuk perbandingan. Sementara untuk grafik 1C menunjukkan kurva kinetik teoritis dari mode pulse metode permeabilitas untuk flux gas di outlet serta pulse pendek konsentrasi gas yang diberikan di bagian inlet membran. Mode pulse memerlukan waktu lebih sedikit untuk eksperimen dan memberikan resolusi dan dinamika yang lebih tinggi dibandingkan mode integral dan diferensial. Koefisien difusi penetran dihitung dari posisi puncak pada sumbu waktu setelah pulse atau tau inf, dan koefisien permeabilitas dihitung dari tinggi puncak setelah kalibrasi detektor. Berikut untuk mode pulse didasarkan pada studi aliran penetran setelah pulse konsentrasi gas diberikan pada permukaan input membran. Persamaan di atas menggambarkan perubahan aliran penetran J aksen tau terhadap waktu setelah pulse diberikan. Mode ini membutuhkan waktu eksperimen yang lebih singkat dan memungkinkan resolusi yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk memahami teori difusi gas dan metode pengukuran memungkinkan peningkatan selektivitas pemisahan gas dalam aplikasi praktis. Hal ini berdampak pada efisiensi dan penerapan teknologi pemisahan gas dalam industri. Sebagai kesimpulan, teori difusi yang dijelaskan dalam bagian ini memberikan dasar untuk metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini. Mode integral, diferensial, dan pulse masing-masing menawarkan pendekatan yang berbeda-beda untuk mengukur parameter difusi dengan tingkat akurasi yang berbeda. Pemahaman ini sangat penting untuk meningkatkan teknologi pemisahan gas di suatu industri. Baik. Pada sebab ini menjelaskan berbagai sampel polimer. Sampel polimer yang digunakan dalam penelitian ini termasuk PVT-MS, blokopolimer, PVT-MS PDMS, PDMS, dan LDPE. Sampel ini diperoleh untuk metode polimerisasi yang memastikan kontrol yang baik terhadap struktur polimer. Untuk eksperimen ini, film polimer dengan ketebalan yang digunakan bermacam-macam. Untuk PDMS memiliki ketebalan 1000, LDPE 200, dan untuk prosedur sintesis PMP dikembangkan di tips RAS memastikan kualitas dan konsistensi sampel. Teknik pengukuran yang digunakan meliputi berbagai modus permeabilitas, contohnya integral, diferensial, dan pulse. Gas pembawa helium dan argon digunakan dalam eksperimen ini dengan tekanan transmembran yang dijaga pada 1 atm untuk konsistensi pengukuran. Untuk eksperimental setup, dalam eksperimen ini sel membran digunakan untuk membagi sistem menjadi 2 chamber, yaitu reservoir dan penerima. Aliran gas diukur menggunakan detektor konduktivitas termal atau TCD yang memastikan pengukuran aliran gas yang akurat dan konsisten.
Pengaturan mode diferensial mencakup penggunaan saklar aliran atau FSV untuk menciptakan mode eksperimen yang diinginkan, baik diferensial maupun pulse. Detektor TCD digunakan untuk perekaman kontinu aliran gas yang unsteady, memastikan data yang akurat. Data eksperimental yang diperoleh mencakup difusi CO2, CH4, dan beberapa gas inert dalam berbagai polimer seperti PDMS, PVTMS, LDPI, dan copolimer PVTMS, PDMS. Data ini diolah menggunakan metode integral, diferensial, dan pulse untuk menentukan parameter difusi yang relevan. Sebagai contoh, hasil eksperimen difusi radon 222 dalam LDPE menunjukkan linearitas yang sesuai dengan mekanisme difusi Fick klasik. Untuk metana dan PMP, perbandingan dengan metode kalkulasi yang berbeda menunjukkan hasil yang konsisten, menegaskan keandalan metode yang digunakan. Metode titik singular melibatkan identifikasi beberapa titik penting pada kurva permeabilitas diferensial. Titik-titik ini termasuk titik infleksi, titik setengah fluks, dan waktu lag. Masing-masing ini digunakan untuk menghitung koefisien difusi dengan cara yang berbeda-beda. Ya, koefisien difusi dapat dihitung menggunakan 3 titik singular yang berbeda-beda. Ada titik infleksi, titik setengah fluks, dan waktu lag. Persamaan di atas menunjukkan bagaimana D difusi dihitung dari masing-masing titik ini. Metode titik singular memiliki keuntungan utama dalam kesederhanaan dan kecepatan. Metode ini mudah diterapkan pada data eksperimental dan tidak memerlukan pengumpulan data hingga kondisi steady state tercapai sehingga mempercepat proses analisis. Selanjutnya, untuk metode skala fungsional melibatkan norma kurva kinetik diferensial berdasarkan nilai aliran steady state, dan metode ini menggunakan skala fungsional untuk memproses dan data eksperimental secara lebih akurat. Ya, fungsi normalisasi FU menggambarkan perubahan aliran gas yang dinormalisasi terhadap waktu, atau U. Variabel waktu U dihitung dengan sebagai fungsi dari koefisien difusi atau D, waktu T, dan ketebalan membran atau H. Metode ini memberikan representasi linear dari data eksperimental. Untuk persamaan linearnya, ya, metode skala fungsional memiliki keuntungan dalam hal akurasi yang lebih tinggi karena menggunakan seluruh kurva data, bukan hanya titik singular. Selain itu, metode ini memungkinkan verifikasi model matematis melalui nilai koefisien korelasi, memastikan kesesuaian model dengan data eksperimental. Ya, ini untuk komparasinya, metode titik singular cepat dan sederhana, namun mungkin kurang akurat dibandingkan metode skala fungsional. Metode skala fungsional memberikan akurasi yang lebih tinggi dan memungkinkan verifikasi model, namun lebih kompleks dalam penerapannya. Untuk conclusion dari data processing session ini, metode titik singular dan skala fungsional keduanya berguna untuk analisis data difusi. Pilihan metode yang digunakan tergantung pada kebutuhan akurasi dan kompleksitas analisis saja. Pemahaman yang mendalam tentang kedua metode ini memungkinkan analisis yang lebih efektif dan efisien dalam penelitian difusi gas melalui membran. Selanjutnya, untuk di bagian 4.1, di sini ada diffusion of radon in LDPE. Sebab ini menjelaskan pengukuran eksperimental difusi radon melalui film polietilena yang densitas rendah atau LDPE dengan ketebalan 200. Radon sendiri adalah gas inert radioaktif dengan paruh waktu yang panjang, membuatnya relevan untuk studi difusi jangka panjang. Kurva eksperimental menunjukkan bagaimana aliran radon berubah terhadap waktu. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode skala fungsional yang memberikan representasi linear dari data eksperimental, memastikan akurasi dan validitas model difusi. Untuk hasilnya sendiri, hasil pengolahan data radon diffusion menunjukkan koefisien difusi radon dalam LDPE itu sebesar sekian, dan linearitas kurva setelah pengolahan menunjukkan bahwa mekanisme difusi mengikuti hukum Fick klasik, memastikan keandalan hasil eksperimen. Selanjutnya di sini ada difusi of methane in PMP. Ini membahas studi difusi metana dalam polimer semikristalin PMP. Pengolahan data dilakukan menggunakan beberapa metode termasuk titik singular, skala fungsional, dan momen statistik untuk memastikan keakuratan hasil. Untuk comparative analysis for methane diffusion, analisis perbandingan menunjukkan bahwa metode titik singular ini
memberikan hasil yang cepat, sementara metode skala fungsional memberikan hasil yang lebih akurat dan rinci. Momen statistik digunakan sebagai validasi tambahan untuk memastikan konsistensi suatu hasil. Hasil pengolahan data menunjukkan koefisien difusi metana dalam PMP sebesar sekian, menggunakan metode titik singular dan menggunakan metode skala fungsional sekian dan sekian. Konsistensi hasil menunjukkan keandalan metode yang digunakan pada masing-masing metode ini. Selanjutnya, di sini ada diffusion and permeability in various polymers. Sebab ini membahas studi difusi dan permeabilitas dalam berbagai polimer seperti PVTMS, PDMS, dan blok copolymer PVTMS, PDMS. Gas yang dipelajari termasuk metana, karbon dioksida, dan beberapa gas inert lainnya. Hasil eksperimental menunjukkan bahwa berbagai polimer memiliki sifat difusi dan permeabilitas yang berbeda-beda. Komposisi blok copolymer secara signifikan mempengaruhi koefisien difusi dan permeabilitas dengan meningkatkan konten blok siloksana meningkatkan permeabilitas. Selanjutnya di sini ada bagian yang keempat, pulse mode in graphite foil. Sebab ini membahas studi transportasi tak tetap dari metana dan etana melalui membran graphite foil menggunakan mode pulse. Respon pulse dianalisis untuk menentukan koefisien difusi dan permeabilitas. Untuk pulse mode analysisnya, dalam mode pulse, posisi dan tinggi puncak aliran gas digunakan untuk menghitung koefisien difusi dan permeabilitas. Studi ini menunjukkan bahwa selektivitas tak tetap dapat mencapai beberapa ratus unit, jauh lebih tinggi dibandingkan selektivitas dalam kondisi steady state. Sebagai kesimpulan, pengolahan kurva kinetik memberikan wawasan yang mendalam tentang mekanisme difusi dalam berbagai polimer. Berbagai metode pengolahan data memastikan keakuratan dan validasi hasil, mendukung peningkatan teknologi pemisahan gas di industri. Oke, bab ini menekankan pentingnya memahami parameter transfer gas seperti permeabilitas gas, koefisien difusi, dan kelarutan. Parameter-parameter ini sangat penting untuk aplikasi praktis dan menyediakan informasi mendalam tentang mekanisme transfer gas melalui membran. Kemajuan dalam teknik pengukuran seperti metode integral, diferensial, dan pulse telah meningkatkan kemampuan kita untuk mengukur dan menganalisis parameter difusi dengan lebih akurat. Metode integral baik untuk estimasi awal, metode diferensial akurat untuk mendeteksi perilaku difusi kompleks, dan metode pulse sangat efisien untuk pengukuran cepat dan resolusi tinggi. Untuk practical implication-nya, pemahaman yang lebih baik tentang transfer gas melalui membran ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Modifikasi permukaan membran dapat meningkatkan selektivitas pemisahan gas, sementara aplikasi industri dapat meningkatkan efisiensi dalam teknologi pemisahan gas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.